Main handphone dulu mana boleh bro. Sekarang kalau sama kita bolehin setengah jam sebelum berbuka kita bolehin. Tapi supaya ba'da asar itu kan santai, padahal itu waktu-waktu sir lagi turun, itu waktu asrar lagi turun. Makanya sholat asar itu kalau ketinggalan berkah antum hilang lahir batin hari itu. Begitu di hadis Imam Muslim, ya, hilang aja habis. Maka asar nggak boleh ditinggal. Zikir ba'da asar apalagi. Ba'da asar biasanya kalau di majelis di zawiyah kita, di surau kita buat ngaji kitab. Kitab apa? Kitab yang bisa membuat zikir itu menjadi lebih nyaman. Berarti kitab kita tentang ma'rifatullah atau ya semacam motivasi berzikir. Itu kita lakukan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang berada di depan Ka'bah, beliau melihat orang-orang sedang mencium batu Hajar Aswad. Kemudian beliau berucap, "Wahai Hajar, wahai batu, engkau tidak memberi mudarat dan engkau juga tidak memberi manfaat." Akan tetapi waktu itu di belakang beliau ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan beliau berkata, "Wahai Hajar, wahai batu, engkau bisa membawa manfaat." Sama halnya dengan kisahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku tidak mengenal Allah, kemudian Allah mengenalkan kepada diriku." Yang kembali berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Aku mengenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku." Teman-teman semua, mungkin dari dua kisah tersebut teman-teman pasti merasa heran kenapa ada perbedaan pandangan di antara ketiga sahabat tersebut. Di video kali ini, Buya Razi Hasim menyampaikan bahwa ketika itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sedang dalam keadaan sakar atau di dalam makom fana, sedangkan Sayyidina Ali pada makom bako. Apa itu makom fana? Makom fana adalah meniadakan diri kita, hanya ada Allah semata. Dan masih banyak lagi kisah-kisah atau cerita-cerita yang akan disampaikan Buya Razi Hasim pada video kali ini. Selamat menikmati. Semoga berkenan. Selamat menyaksikan. Dulu ada nggak? Nggak ada. Dulu kalau zikir, kalau ente dulu suluk zaman kita, udah nggak usah banyak tanya. Apa kata guru amalin, masuk ke dalam khalwat. Diam. Kalau ada pertanyaan simpen. Ya. Ya. Kalau banyak pertanyaan lagi suruh wudu. Berarti akalnya belum wudu. Ya. Zikir lagi nggak bisa jalan lagi, pikirannya kemana-mana, udah suruh mandi tobat. Nggak bisa juga, baru datang ke guru. Minimal pertama ke khodamnya guru dulu, khalifahnya siapanya. Kalau beres nggak usah. Kadang-kadang orang bernafsu ketemu guru. Kalau kami dulu nggak, malah takut ketemu guru. Kenapa? Zikir kita belum lengkap. Ya, mau banyak-banyak protes lah, zikir kita nggak beres, adab kita nggak sempurna. Ya. Jadi kalau suara guru kita mau naik 5 waktu, kita udah ketakutan. Waduh, guru datang nih. Ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Jadi untuk murid idealnya apa? Tidak banyak kathir syarih fil umuril mu'tada min ta'am wa syarab wa syibidalik. Enggak banyak-banyak untuk urusan makan minum. Saya rasa Buya Zul Asfi sudah kaji di kitab Sya'rani, Imam Sya'rani tentang adab-adab dalam berkhalwat, ngurangi makan, minum, tidur dan kalam, pikiran. Daiman nazari ila zinatid dunya. Tidak juga diperkenankan bagi murid banyak memperhatikan perhiasan duniawi. Atas dasar itulah dianjurkan menggunakan khirqah. Ya, kami kalau suluk pakai udung-udung yang dipakai sudes itu. Cuma aneh orang di kampung itu ya, asal ngomeng aja, asal ngemeng. Kalau Syekh Sudes boleh, kalau kita nggak boleh. Itu orang Arab, antum datang orang Arab ke sini,
ini bukan negeri yang pakai udeng-udeng kemana-mana, bukan pakai khirqah itu kemana-mana, nyebutnya betrok atau apa namanya, semah apa, Masya Ya. Allah. itu tradisi Arab Saudi, Hijaz atau Najd. Kalau Mekah Madinah ulamanya pakai serban. Makanya serbannya Amaki beda dengan serbannya Yamani. Coba lihat serbannya Habib Omar beda dengan serbannya Abu Ya Said Al-Maliki, Said Muhammad. Lain nggak? Lain. Ya. Coba antum lihat serbannya ulama Banjar itu Maki kebanyakan. Sekarang udah mulai banyak ke Yamani karena Mekah sudah dikuasai oleh Waheboy. Mereka pindahnya ke Yaman sekarang. Jadi pulang-pulang saya lihat serbannya sudah ala Habib Umar. Tapi di Yaman sendiri banyak model serban, beda fam, Al-Atos lain, Al-Habsyi lain, As-Segaf lain. Ya. Ada juga Habib yang lucu. Dulu dipakein syekhnya begini-gini doang, maka dia cuma gitu-gitu aja. Nggak perlu ngikutin model. Jadi orang-orang di sana itu pakai serban tergantung gurunya pakein gimana. Ini disebut musalsal, mengikuti gaya guru. Ya, kalau gaya guru serban aja diikutin, apalagi kolbunya guru, apalagi akhlaknya guru, yang kecil aja diikutin. Kalau sekarang kan kebalik, ya, ya, serbannya boleh, akhlaknya belum. Ya. Tapi lumayan lagi belajar ya. Guru saya lebih dari separuh pakai kopiah hitam. Ada yang kopiah putih, tapi rata-rata pakai kopiah hitam. Di waktu saya dulu ngaji, ya udah saya pakai begini lebih sering. Nanti ada saatnya kita pakai udeng insya Allah ya. Sanadnya udah ada insya Allah. Ya. Pakai imamatul Rasul SAW, mengikuti seninan Nabi SAW, bukan karena apa-apa. Ini istri saya udah mulai protes nih. Oh boleh ya minimal bab ta'lim ya kan, lagi maulid Nabi masa mau make ntar kita telur ali ya. Ntar ada masanya kita make insya Allah. Ya, yang penting nggak pakai pas di mall, berarti sudah dapat izin gak izin kita juga pakai kok. Ya. Kasirul harakah, banyak tingkah. Apa bahasa Indonesianya? Banyak pola, banyak gerak. Orang lagi khalwat, jangan banyak gaya. Apa kata guru, ikutin itu benar tuh. Jadi selevel Ibn Arabi untuk sampai bisa berbicara bab-bab ma'rifat itu belum menjalani ini loh. Mukhtalifil halat, ya, jangan banyak kemudian hal. Nah, makanya kemudian beberapa masyayikh tidak menganjurkan murid punya zikir banyak. Apa yang dikatakan guru itu aja. Jadi zikirnya yang dibanyakin sekarang kualitas dan kuantitas dari satu zikir atau dua zikir. Itu santri junior ribat itu Bu ya. Yurajjihu baina syuyukh yaqul, atau suka jadi juri terhadap para kiai. Si Anuno makomnya di sini. Kecuali ente mursyid, ente boleh ngomong begitu. Seperti Imam Surawardi ketemu Ibnu Arabi. Masya Allah. Imam Surawardi sedang fana, sedangkan Ibnu Arabi sedang bako. Jadi ngomongnya nggak nyambung. Surawardi ngomong apa? Bukan Surawardi. Ya Surawardi seingat saya. Di kitabnya itu disebutkan Surawardi yang muda. Tukar kebentur ya. Jadi orang frekuensinya lain, tapi sama-sama ahlul ma'rifat. Satu fana fi sifatillah, satu baqo fi sifatillah. Seperti Sayyidina Abi Bakar berkalam tentang ma'rifat lain dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Dengan apa engkau kenal Allah? Jawaban dia apa? Masih ingat? Bukan, itu Sayyidina Ali. Al-ajzu anil idrak. Kamu ngaku tidak berpengetahuan, itulah kepengetahuan. Jadi kalau kepada Allah ya, mesti hancurkan kedirian kita. Mau merasa alim, mau merasa berma'rifat harus nol. Jadi kehadapan Allah pun harus nol. Bukan kemudian mengakusisi sifat Allah, apalagi zat Allah. Zat Allah kan kacau tuh. Ya. Terus
Bagaimana dengan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, "Araftu Rabbi bi Rabbi." Jika Sayyidina Abu Bakar menyerahkan kepada Allah, sedangkan Sayyidina Ali apa? Aku kenal Allah. Akulah. Masya Allah. Aku kenal Allah. Kalau Sayyidina Abu Bakar, aku tidak kenal Allah. Di saat aku ngaku tidak kenal Allah, itulah pengetahuan. Allah baru mengenalkan dirinya kepadaku. Jadi hijab kita adalah merasa kenal. Sedangkan Sayyidina Ali, araftu Rabbi fi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah telah mengenalkan dirinya kepadaku. Gimana? Ini makom bako. Sedangkan Abu Bakar makom fana. Itu orang berulang lagi. Ibn Arabi itu anak kecilnya Ali juga, Bu ya? Ya, Ali ya. Ini bukan cocokologi ya. Sedangkan Surawardi namanya Omar. Abu Hafs Omar Surawardi. Ya bisa loh orang begitu. Kalau antum gak paham dibilang gak nyambung. Contoh yang kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Mungkin gak orang Syiah baca Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu lagi fana dalam tauhid la ilaha illallah, bahwa tidak ada mudarat manfaat kecuali di sisi Allah. Lewat depan Hajar Aswad, melihat orang cium-cium Hajar Aswad, beliau lagi sakar, apa katanya? Ya ayyatuhal hajar, wahai hajar, batu, sesungguhnya kamu tidak bermanfaat dan tidak bermudarat. Lagi fana. Orang fana itu penciriannya menafikan, meniadakan. Nah, itu ciri fana. Ciri-ciri orang fana, tiada aku, tiada kamu, itu fana. Masya Allah. Terus yang kedua, Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ternyata di belakang. Sayyidina Ali di belakang, apa kata beliau? Bal anta tadur wa tanfa. Justru engkau dapat memberi manfaat dan mudarat orang bako. Maka usul ma'arif as-sufiyah ada di kalangan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dua-duanya sahabat Nabi ini ngambil ilmu dari siapa? Dari hadrah al-Muhammadiyah, dari kehariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah indahnya al-Muhammadi. Makanya coba lihatlah nama Allah itu pasti pasangan. Apa pasangannya? Jamal, Jalal. Apalagi yang pasangan? Rahman, Rahim. Nafi', Dar. Memberi manfaat juga memberi mudarat. Karena jika ada pencipta manfaat mudarat selain Allah, berarti antum musyrik. Nah, ketika Sayyidina Ali mengatakan engkau memberi mudarat karena dapat izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dari mana Sayyidina Ali? Hampir semua hadis Nabi ada di qalbu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, dicatat ya, wahai Hajar Aswad, kata Nabi SAW, innaki ya tashfa'ina yaumal qiyamah, kamu akan memberi syafaat pada hari kiamat kepada orang yang menciummu. Kalau di riwayat Nasai, al-hajarul aswad minal jannah, al-hajarul aswad itu dari surga, atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya.